Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, yaitu hari trading ke-81 di tahun ini. Kita ada dua alert, ada TPA dan WiFi ya. TPA sepertinya ada dividen ya, dan dia sepertinya sudah naik tinggi ya Bapak Ibu. Nah, WiFi yang menarik karena sudah dibahas sebelum liburan. Sudah dipasang untuk buy, dapat sedikit naik pula dia terbang tinggi. Nanti kita bahas ya Bapak Ibu. Oke, ini dia. Kalau kita baca berita regional, Bapak Ibu masih menunggu data CPI dari Amerika. Ini masih terkait dengan pergerakan dolar dan suku bunga Amerika, The Fed ya. Apapun itu sentimennya nanti kita akan bahas secara price volume, price discount everything volume validate. Bagi Bapak Ibu yang berminat untuk belajar volume price analysis, tutorialnya sudah ada. Kita masuk saja ke trading snapshot. Bapak Ibu, IHSG akhirnya ditutup 0,22. Dia pembukaannya sepertinya tidak ada gap ya. Mudah-mudahan dia tidak ada opening gap. Lalu tertingginya sempat dia di sebelum jam 10 dia menjadi tertingginya 0,53, lalu dia turun lagi, baru dia bermain. Ini mix, memang sinyalnya menunggu sesuatu. Bapak Ibu, kita lihat transaksinya ada 13 triliun, lumayan sebenarnya di atas 10 triliun ini Bapak Ibu, dan lagi-lagi catatannya bahwa asing yang kembali net sell. Kemarin ada yang bilang mentalnya ada trader. Iya, saya ini trader Bapak dan Ibu, tapi sebenarnya mau trader mau investor itu yang penting profit ya. Kebetulan saya cocoknya dengan trader. Bagi Bapak Ibu yang investor silahkan dengan cara yang masing-masing. Jadi tidak perlu saling menyalahkan Bapak Ibu ya, karena kita sama-sama cari duit. Jadi kebetulan saya udah 18 tahun di pasar saham sebagai trader ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan ya. Kalau berbeda ya anggaplah mazhab kita beda-beda, ada Hanafi, ada Hambali gitulah, beda-beda. Tapi yang penting cara sholat beda-beda, yang penting sholat gitu, jangan sampai nggak sholat. Cara di pasar saham beda-beda, yang penting profit. Kalau loss ada yang salah berarti. Oke, Bapak Ibu, ini kita lagi lihat energi penekan ya, energinya paling besar, lalu teknologi. Di sini kalau kita lihat TPIA ada alert dan dia naik signifikan, akumulasi asing di pasar regular ada 114 miliar. Sisanya tidak terlalu signifikan, yang net sale-nya signifikan di ASI, dia mungkin ex-date ya. Lalu BBRI sama Bank Mandiri 200 miliar cukup besar, hingga 700 miliaran sekitar itu juga di all marketnya sekitar 700 miliar cukup besar Bapak Ibu. Hingga year to date kita asingnya minusnya sudah 1,3 triliun. Apa boleh buat Bapak Ibu, mau dilawan juga nggak bisa, tinggal diikutin lah. Ya, terkait dengan sentimen juga nanti masuk juga lagi. Tinggal kita kalau mau buy on weakness tunggu timing yang tepat ya. Kalau menurut saya timing yang tepat, menurut saya mungkin kita berbeda pendapat nggak apa-apa. Menurut saya timing yang tepat itu kalau kita berdasarkan teknikal. Kalau pakai fundamental atau itu analisanya telat ya Bapak Ibu. Untuk laporan keuangan Q1 aja keluarnya telat, atau full year aja keluarnya tunggu 4 bulan. Oke, jadi seperti itu kira-kira Bapak Ibu untuk ini trading snapshot. Asingnya 45% di all market dan lokalnya 55%. Oke, itu trading snapshot. Kita punya alert Bapak Ibu, ada TPIA dan WiFi. TPIA nanti kita akan analisa juga, WiFi juga, tapi saya tertarik ke WiFi karena saya sudah bahas di aftermarket close sebelum liburan. Nah, itu dia memang jebakan. Sebelum liburan dia ada alert, lalu kita abai, ternyata dia sudah naik lagi sekarang. Menarik lagi sekali catnya, dia mungkin akan memberikan second chance ya, mudah-mudahan. Dia alert ini terkirim melalui Telegram bot Bapak Ibu, ini alamatnya. Bapak Ibu bisa akses robotnya nanti di Telegram, di deskripsi video ada linknya. Bapak Ibu tinggal klik saja, mudah-mudahan sudah ada aplikasi Telegram, tinggal join. Telegram channelnya ada di sini, Bapak Ibu juga bisa ada di deskripsi video, websitenya ada di sini, dan sosial medianya juga ada. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Baik ya Bapak Ibu, kita lanjut dengan disclaimer. Video ini dibuat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 18 tahun di pasar saham sebagai trader, lagi-lagi ya, sebagai trader. Kalau ada yang investing, mohon maaf, saya mungkin stylenya berbeda. Yang penting sama-sama profit kita. Tidak boleh request analisa saham apapun, karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham Bapak Ibu. Saya hanya sharing bagaimana caranya untuk melakukan analisa saham berdasarkan alert robot, ya yang kita pilih tentunya alert robot. Bisa analisa lainnya,
menggunakan bot chat ya. Jadi mungkin di video ini saya hanya pilih yang alert karena waktunya terbatas ya, tidak mungkin semuanya. Bapak Ibu bisa lakukan sendiri karena saya akan menunjukkan caranya. Nanti akan kita lakukan step by stepnya Bapak Ibu, tinggal akses ya robotnya. Namun begitu jangan percaya analisa saya 100%. Kenapa? Iya, style saya adalah trader. Mungkin Bapak Ibu adalah investor. Jadi jangan percaya juga 100%. Sekali lagi jangan percaya dengan analisa siapapun. Itu dari dulu saya waktu berguru mengatakan jangan percaya analisa siapapun, percaya saja dengan analisa sendiri. Atau disebut dengan first opinion. Jadi Bapak Ibu harus punya first opinion. Dari mana first opinion ini? Bapak Ibu dapatnya first opinion, lakukan sendiri, analisa sendiri. Kalau ada analisa orang atau analisa saya, jadikan saja sebagai second opinion. Ya, jangan diikutin 100%, mungkin ikutin 90%, 80%, 70%, atau 30%. Disclaimer-nya on-nya, tie your trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing. Sisanya Bapak Ibu, disclaimer-nya silakan dibaca. Ya, jadi kalau berbeda, mohon maaf ya Bapak Ibu, karena memang konsepnya berbeda mungkin. Yang penting profit kita, itu sama-sama profit. Baik, kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik, sekarang kita sudah masuk ke Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses robotnya, Telegram botnya di yang ada linknya ada di deskripsi video. Jadi di sini @kuan_bot Bapak Ibu ya. Nah, seperti biasa, jadi step by step yang akan kita lakukan setelah Bapak Ibu bisa akses. Ini pertama-tama bagi yang baru menggunakan robot, Bapak Ibu bisa ketik perintahnya adalah help ya. Help adalah untuk melihat list perintah apa saja. Jadi sebagian besar nanti ini akan kita lakukan Bapak Ibu perintahnya. Lalu juga kita akan melakukan screening. Ini ada rekom ya, NFD, baru ada screening saham-saham, lalu berapa chart monthly ada, weekly ada. Untuk rotasi bintang saya taruh sampai 1 sampai 11. Untuk tutorial Bapak Ibu bisa ketik tutorial. Jadi tutorial Bapak Ibu ini ada berapa macam tutorial di sini. Ya, ada beberapa macam tutorial nanti Bapak Ibu bisa tonton. Kalau kira-kira nih apa sih maksudnya cerita volume price analysis ada di sini. Apa sih itu PW chart, PBB chart, Bapak Ibu bisa tonton. Rotasi bintang, apa itu daily dan weekly-nya ada tutorial di sini. Oke, kita masuk sekarang dengan mulai pembahasan saham step by stepnya. Pertama setelah after market close, setelah market tutup, after market close kita lakukan adalah kita cek alertnya. Itu ada kegiatan rutin. Kita cek kalau ketinggalan ya Bapak Ibu. Ada TPA dan WiFi ya. Jadi kita akan bahas satu tentu kita lakukan secara singkat. Yang satunya lagi kalau kita usahakan lakukan secara detail. Mungkin kalau saya bahas TPA mungkin Bapak Ibu berminat WiFi bisa lakukan dengan cara yang sama. Atau kalau saya lakukan WiFi Bapak Ibu berminat TPA bisa lakukan dengan cara yang sama. Itu saja sih sebenarnya. Oke, pertama kita akan cek juga yang namanya Rekom. Rekom ini adalah end of day screening data, jadi dia rekomendasi dari beberapa sistem trading simple yang saya gunakan. Pertama adalah volume price analysis. Pertama kita cek tanggalnya 14 bulan 5 udah benar. Breeze ini ada penguatan pembalikan, Elsa bullish sign, Java juga bullish sign. Mungkin bagus. Jadi mungkin nanti saya bahas WiFi atau TPA. Nah, ternyata yang menarik Breeze. Bapak Ibu bisa lakukan analisa dengan cara dan step by stepnya sama. Oke, Breeze nih ya, BDT ada buy, jadi di sini juga Antam, BRMS bearish, Era bullish harami, ya MNCN bearish engulfing, Amyor bullish harami, Sido potensial reversal, dia bagus nih. Biasa kalau ada potensial reversal itu penguatannya signifikan demand-nya. Rocketjet ABBNI, BNBWNI saya sudah bikin tutorial kemarin saya berminat masuk karena dia di extreme fear. Arto buy, Saratoga juga buy, bisa dicek nanti analisa sendiri Bapak Ibu. Tapi contoh analisanya untuk saham yang ada alert saya akan lakukan di video ini. ASI, BMTR, KMLBF, ASI ini dia ex-dead Bapak Ibu. Elsa, Java, dan TPA keluar lagi Bapak Ibu, gitu dia. Nanti kita akan juga selain dia rekom juga kita akan lihat. Ada nggak saham ledakan volume? Ini salah satu favorit saya. SCRV Boom. Karena memang kalau ada saham yang meledak volumenya pasti sesuatu bagi trader volume price analysis. Tapi bagi investing seperti kemarin yang komen di YouTube, ya bebas-bebas aja ya. Karena mentalitas saya memang trader. Yang penting mentalitas saya adalah mencari profit ya, secepat-cepatnya, sebesar-besarnya gitu prinsipnya. Dengan risiko sekecil-kecilnya. BNBA, TPA, dan TSPC. TPA ada alertnya. Nanti mungkin TSPC atau BNBA nanti kalau ada waktu kita akan bikin analisa singkat saham ledakan volume. Juga kita cek SCR Extreme, siapa tahu ketemu saham-saham yang extreme fear dan dia dekat zona demand. Contohnya saya sudah bikin kemarin BBNI.
Oke, kita lihat di sini ekstrim Bapak Ibu, mana yang kita kenal ya? BBKP, Extreme Fear, mungkin beli SM Gear, Extreme Fear, bisa cek Wika Fear, semakin Fear aja dia. Java ada Extreme Grid, hati-hati ya. Ya, Java. Seras TPI Extreme Grid juga. Nanti kita akan lihat ya. Atau kita cek dengan SCR, saham-saham yang panik. Nah, ini kita mencari saham-saham yang habis panik terbitlah hope. Oke, mudah-mudahan tadi ada ya, saya posting apa ya? Saya posting di Telegram channel. Oke, di sini Bapak Ibu BNI mungkin panik, habis panik terbitlah hope, mudah-mudahan karena dia ada di Rekom juga. Breeze juga bisa kan cek apakah habis panik terbitlah hope. Dia masih zona panik memang. Oke, itu Bapak Ibu bisa cek sendiri atau saham-saham yang sekarang berada di hope. SCR hope. Kalau berada di hope, harapan kita dia akan bergerak menuju grid, ya gitu. Kalau sudah di grid, udah kita naikin stop loss saja lah. Karena kalau udah bergerak melemah, dia akan masuk fear-nya. Wim Hope, SMA Hope, Emyor Hope, Emyor nih bisa cek Excel ya, cepin. Oke, itu dia Bapak Ibu, silahkan dicoba untuk screening yang lainnya seperti under value dan lain-lainnya bisa dicek sendiri seperti SCR Fear ya kalau perlu. Sekarang kita lakukan pembahasan untuk composite Bapak Ibu. Kita mulai dengan Speedo dulu. Speedo, kalau ada kelewatan kita akan ulang. Speedo Composite. Kalau di bot ini, yang namanya HSG kita beri nama dengan Composite. Speedo Composite. Ini style orang-orang lama nih Bapak Ibu. Dulu lebih lama lagi JKST kalau pakai Yahoo. Composite sekarang Bapak Ibu speedometernya dia berada di zona grid. Artinya untuk speedometer IHSG masih berada di zona fear. Supply-nya masih sangat besar ya dibandingkan dengan demand ya. Jadi begitu posisinya. Tanggalnya sudah benar tanggal 14. Sekarang kita lihat dengan start C0. Oke, untuk rotasi bintang dengan pergerakan sektoral kita harus lihat bahwa kompositnya minus ya. Jadi ada saham yang naiknya kecil saja, maka dia tampaknya seolah-olah melakukan akselerasi. Seperti properti, tampaknya terjadi akselerasi, Extran mulai menguat. Finance masih terus melemah, Bapak Ibu. Industri juga melemah, cyclical juga melemah, dicoret. Nah, ini basic mulai menguat, energi mulai tampak menguat, relatif ya terhadap komposit. Tekno tampak menguat, kesehatan mulai melambat, non-cyclical mulai menguat. Jadi seperti itu. Infra tampak seolah-olah secara relatif dia menguat relatif terhadap komposit. Oke, itu sektoral, tapi kan kita tidak trading sektor ya, kita tradingnya saham. Oke, sekarang kita akan lihat volume price untuk composite, mulai dengan VPA, weekly, composite. Nah, karena dia chart weekly, volumenya tentu belum valid. Kita harus menunggu volumenya ini sampai hari Jumat. Sementara bagi trader volume price analysis, volume itu adalah validator. Jadi tanpa volume kita setengah-setengah nih analisanya. Lihat volumenya low. Kenapa low? Harinya masih hari Selasa, Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti tambah Rabu, Kamis, Jumat dia volumenya sudah di atas rata-rata. Kita cuma bisa belajar melihat pattern. Pattern dari weekly-nya masih tetap. Ini adalah marking up. Lalu ke arah sana bisa jadi distribusi atau reakumulasi. Syaratnya dia harus close 7454. Close di atasnya ya, tidak turun lagi candlenya. Saat ini kita bisa melihat bahwa di sini ada uptrend bar, nanti akan kelihatan di daily, dia lalu turun. Ini adalah patternnya sudah terbentuk, yang saat ini terbentuk, kita bersihkan dulu. Yang terbentuk adalah, ini adalah high, ini adalah low, ini adalah low terhadap high. Nah, kritikalnya adalah 7023. Kalau berhasil tembus dan close di bawahnya, maka dia akan untuk lower low. Kalau ini sudah terbentuk setelah terjadi uptrend nanti di daily-nya, maka ini valid. Apalagi kalau dia close weekly-nya dengan volume yang valid. Ah, itu clear. Exit kita. Karena pattern sudah terbentuk, lower downtrend weekly break, volumenya valid. Nah, nanti yang paling pusing, dia break tapi volumenya kecil. Nah, itu ceritanya berbeda lagi. Pembahasan khusus untuk analisa volume price analysis, karena price-nya valid mungkin, tapi volumenya tidak. Nah, itu ada pendekatan khusus lagi, kita akan bahas kalau itu terjadi. Sekarang belum terjadi, nggak usah pusing-pusing lah, terlalu berandai-andai. Karena volume price analysis itu datanya harus masuk dulu. Kalau datanya belum masuk, bisa jadi salah ya.
Oke, berikutnya kita akan lihat VBP weekly. Kalau untuk pembahasan composite, kita selesaikan semua weekly-nya. Composite kita cek dulu. Tujuannya untuk melihat zona supply and demand. Kalaupun dia jebol, kita harus tahu demand zone-nya di mana. Karena bagi saham volume price analysis, saham itu bergerak bukan karena laporan keuangannya bagus, bukan. Karena kalau saham itu bergerak karena ada perubahan imbalance antara supply and demand ya. Jadi kalau demand-nya meningkat, mau laporan keuangan jelek, mau laporan keuangan bagus, kalau demand meningkat, harga pasti naik. Kalau supply-nya meningkat, harga pasti turun. Itu saja ya. Jadi mau laporan keuangan seperti apapun atau berita apapun, pergerakan harga ditentukan oleh supply and demand. Maka kita harus ngecek di mana supply and demand-nya. Nah, di sini kita punya demand zone ya. Saya selalu ulang-ulang demand zone strong ya. Strong ya, kuat. Nah, ini ada juga demand zone DZ ya. Ini supply Z, ini demand tipis, dia menahan ya. High low high. Jadi kalau ini jebol, sekaligus jebol demand zone, dia menjadi supply, maka dia akan lanjut ke bawah sini. Itu saja. Yang kita bisa tunggu adalah antisipasi kalau dia jebol dan kita sudah punya plan. Namanya trading plan ya. Plan your trade, trade your plan. Jadi melakukan plan trading juga berdasarkan data, jangan berdasarkan asumsi. Jangan berdasarkan inilah berita ya. Kita harus menggunakan data. Kalau untuk trading yang paling pas adalah price dan volume. Sekarang kita akan lihat VPA composite. Oke, ini daily. Daily-nya jelas Bapak Ibu, ini marking up, ini sekarang distribusi, ini uptrust, ini the best time for selling, ini adalah second chance to buy, gap semua tutup, ini adalah batasannya. Kalau udah jebol maka pattern terakhirnya ini adalah low, ini low terhadap high, ini kalau udah jebol maka menjadi lower low. Kalau dia terbentuk lower low, nanti kita demand-nya akan lihat. Di sini sekali lagi saya ingatkan ada gap sebagai target kita. Sinyalnya tidak ada, volumenya di bawah rata-rata, spread-nya di bawah rata-rata. Jadi memang volumenya di bawah rata-rata. Tapi nanti bisa lihat cek asingnya ya. Kita lihat VBP composite asingnya 700 miliar di pasar reguler keluar. Nah, kita lihat sekarang untuk daily-nya untuk VBP sekali lagi di sini kita punya strong demand. Di weekly-nya juga sama posisinya. Strong demand zone ya. Ini ada bisa dicek ini ada gap atau tidak, kayaknya tipis sekali masih ada. Ini demand zone juga. Ini ada supply. Dia naik ke atas ditahan oleh garis ini. Ini ada supply ya, supply zone. Ini tipis saja. Dia lompat ke atas ditahan ya. Ini tahan, ini panjang ini Bapak Ibu. Oke, di sini sudah ada supply yang menahan untuk turun. Jadi harus close dulu di atasnya, dimatikan dulu ya Bapak Ibu. Karena tampaknya supply-nya yang menahan dia bergerak ke atas ini. Saya ulang. Ini ada candle, di atas ini ada biru, ini saya kasih panah. Ini adalah supply-nya. Begitu dia akan ke atas, dia turun lagi ke bawah ya. Jadi bukan gara-gara candle satu hari ini. Karena candle satu hari ini dia nggak banyak ada. Tapi memang sudah ada dari kemarin-kemarin. Dia menjadi resist support, lalu turun. Ya sekarang dia tertahan. Mudah-mudahan ya kalau dia turun kita sudah siap kan. High low, high lower low. Itu indikasi ya. Oke, sekarang kita PIF composite. Kita coba aja foreign flow-nya untuk composite seperti apa. Jelas ya, besar dia. Ya, dia keluar 766 Bapak Ibu, asingnya sejak akhir Maret itu dia sudah keluar terus. Jadi ke sini sudah ada indikasi keluar. Oh, jangan percaya dengan asing. Hajar ya terus. Kalau dia turun keluar sentimen negatif ya Bapak Ibu. Nah, ini dia ada korelasi ya. Asingnya masuk, sahamnya naik, asingnya keluar, sahamnya turun, asingnya masuk. Jadi dia membentuk double. Nah, sekarang asingnya keluar ya sahamnya pelan-pelan turun ya. Seperti itu. Kita tunggu kalau mau aman kita tunggu di sini golden cross. Nanti sampai golden cross untuk buy on weakness kalau mau pakai foreign flow asing. Dalam sehari dia sudah 2 triliun ya. Akhirnya all market kita negatif. Baik, sekarang kita akan lihat sahamnya. Pertama kita lihat PVM dulu. Portfolio Volatility saham yang alert adalah TPIA, adalah WIFI. Tujuannya kita untuk melihat
bagaimana sih volatilitas TPA dan WiFi untuk menggunakan data 12 bulan terakhir. Jadi ini kita lihat Bapak Ibu. Di sumbu Y adalah daily average return ya, rata-rata daily average-nya. TPA untuk dalam satu hari dia volatilitasnya tinggi, returnnya tinggi. Ini cocok untuk trading ya Bapak Ibu. Cocok untuk ke trading. Karena dia volatilitasnya tinggi. Nge-swing ya Bapak Ibu. Sementara WiFi ya dia dalam 12 bulan terakhir dia average ratingnya segini. Mungkin sudah bottoming juga dia kenaikan dalam beberapa hari ini. Sekarang kita akan lihat dengan PCM. PCM ini adalah portfolio correlation map. Bapak Ibu bisa tambahkan sampai 10 saham, TPIA dan WiFi. Tujuannya apa? Kita mau lihat kalau sudah punya TPIA apakah boleh beli WiFi. Supaya apa? Supaya risk exposure di portofolio Bapak Ibu terukur. Nah, ini TPIA, ini WiFi, korelasinya tinggi walaupun dia terbalik ya. Tapi menurut saya sih janganlah Bapak Ibu, karena dia korelasinya tinggi. Jadi kalau sudah punya WiFi jangan beli TPIA. Begitu. Tutorial sudah ada di workshop trading as basis, kita bahas sangat detail ini terkait dengan risk management. Oke, seperti tadi saya bilang mengatakan mungkin saya akan pilih satu. WiFi saya akan bahas secara detail. Nah, WiFi ini sudah dibahas Bapak Ibu. Jadi sini sebenarnya, nah ini dia tanggal 8 Mei Bapak Ibu setelah selesai liburan. Di postingnya ini ada WiFi ya, dia masuk tanggal 8. Saya katakan ada demand masuk lagi. Nah, dia bergerak karena demandnya besar. Oke. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu nonton kemarin ya. Lalu apa lagi ya? Nah, ini BBNI. BBNI juga saya sudah bilang ini saham extreme fear. Jadi bisa buy on weakness karena sedikit lagi zona demand-nya kena. Kita bisa buy on weakness dan sudah muncul beberapa indikasi di Rekom ya. Oke, kita lanjut aja dengan pembahasan WiFi ya. Bapak Ibu bisa tonton dulu kemarin. Nanti kita akan nyambungkan ceritanya juga. Pertama kita cek alert WiFi. Nah, ini pembahasan saham ya Bapak Ibu. Kita mulai bahas WiFi step by step-nya. Kita cek dulu alertnya. WiFi ini fresh-nya kemarin tanggal 8 ya Bapak Ibu. Tanggal 4 malah. Jadi alertnya sudah 3 kali nih. Harusnya sudah punya barang. Kalaupun kayak saya dapat cuma berapa lot kecil. Tapi nggak apa-apa, kita akan lihat apakah ada kesempatan besok kita doakan WiFi-nya turun. Supaya kita nggak FOMO ya, jadi kita tunggu aja bayang on weakness. Karena alertnya sudah tanggal 8, sekarang tanggal 14 keluar lagi. Oke, setelah itu, apa yang kita cek? Kita cek dulu speedonya. Bapak Ibu ketik speedo WiFi. Nah, WiFi saat ini dia berada di zona extreme grid. Artinya sudah tinggi sekali nih. Cenderung besok supply-nya akan masuk. Apalagi kalau dekat-dekat zona supply. Nanti kita cek. Kalau dekat zona supply, jangan dihajar kanan. Bapak Ibu tunggu saja di retracement atau mau profit taking nanti kita tunggu di bawah. Ya, saya punya sedikit saja. Nggak sampai 5 lot. Nggak sampai 5 lot. Kalau nggak salah ya Bapak Ibu ya. Nanti kita cek lagi. Jadi kalau begitu kita doakan besok turun gitu. Supaya bisa buy on weakness ya gitu. Jadi justru ada alert, doa kita bukan naik, doa kita supaya turun. Supaya apa? Kita bisa beli. Enggak ketinggalan. Tapi kalau ketinggalan, ya apa boleh buat lah, tidak rezeki. Kita cari saham lain. Besoknya kalau ada alert yang fresh, kita mulai pasang atas jaga bawah. Oke, baik. Setelah itu kita cek star WiFi, Bapak Ibu. Nah, ini daily-nya. Nanti tentu kita harus lihat weekly-nya. Mudah-mudahan ada data weekly-nya. Wah ya, jadi memang larinya sudah kencang. Terbaik waktu mau beli kalau menggunakan rotasi bintang adalah ketika berada di panic. Kalau berada di panic, kita melihat dia sudah mulai mengarah ke hope, itu dikatakan habis panic terbitlah hope. Sementara teknonya bergerak sangat signifikan ya, dia sejajar ini, momentumnya tinggi, dia sejajar dengan garis diagonal. WiFi-nya terjadi akselerasi hari ini kuat sekali, ditambah dengan kompositnya pula lemah, jadi secara relatif dia malah jauh menguatnya. Berikutnya kita lihat weekly-nya, mungkin masih bisa untuk pakai chart weekly jangka panjang. Kemarin saya bilang WiFi ini harus pakai weekly. Makanya saya santai karena mainnya masih panjang. Bisa jadi saya salah, kita cek dulu data terakhir tambahannya. Salah. Weekly star WiFi. Nah, ini WiFi-nya sekarang masih berada di zona hope Bapak Ibu. Jadi hope mungkin dia masih bisa bergerak ke sana, masih bisa naik 2, 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu. 2 bulan, mungkin kalau udah sampai crossing begini, fear-nya sudah masuk, dia mengarah ke fear, itu kita bisa profit taking atau stop loss-nya yang dinaikkan. Oke, sekarang kita ganti.
Star S sektor nomor 10. Nah, sekarang kita pengen ganti nih. Jangan wifi-nya pusat rotasinya jangan pakai composite, tapi pakai sektor ID Tekno. ID Tekno nomor 10 nih, ada tulisan 10-nya di sini. Kalau wifi, kalau kita ganti pusat rotasinya dengan Tekno, secara relatif, dia juga sudah daily-nya sudah berada di zona green. Artinya, memang outperform lah. Sementara ini ada MTech, kalau kita pusat rotasinya Tekno, dia mulai menguat juga. Habis panic terbitlah hope nih sebentar lagi, udah crossing ini. Oke, berikutnya kita akan mulai pembahasan volume price, VPA weekly. Pakai weekly aja, atau monthly ya, monthly wifi. Tapi kayaknya dia IPO-nya baru-baru nih, wifi ini. Tapi nggak apa-apa, cek aja. Biasa saya dari time frame terbesar, tapi bukan trading di sana. Saya hanya pengen melihat strukturnya. Oh, begini ya. Ini sudah saya jelaskan. Dia IPO. Nah, ini marking down ya. Jadi turun terus. Bottoming sudah ada. Oh, sudah ada bottoming 1122. Jadi nanti kita main di weekly. Ya, kita lihat di weekly-nya. Artinya dia memang bottoming. Ya, bottoming-nya mungkin di 2023. Kita lihat W-Star Wifi. W-Star juga. VPA. VPA weekly Wifi. Kita cek sekarang turun dari monthly menuju ke weekly. Oke, kita untuk memperjelas tadi bahwa memang dia marking down, turun terus, dan sudah ada bottoming di sini. Ini adalah siklus besar sendiri. Marking up, distribusi, marking down, siklus kecil. Kalau mau naik ke atas, ini harus break dulu ya nanti ya. Tapi nggak apa-apa, kita makan aja. Beli di sini di 300 harus keluar, ya nggak apa-apa juga. Yang penting profit ya, mau investing kayak, mau swing kayak, mau fast trade kayak, mau day trade kayak, pakai yang penting profit. Volumenya untuk weekly less than average, artinya memang karena masih hari Selasa, ya volumenya masih kurang, masih ditambah sampai hari Jumat nanti mudah-mudahan bisa besar. Lalu kita lihat VPA, Wifi, kita update untuk ke daily. Ke daily-nya nih, kalau weekly-nya dia break ya. Oh ya break ya. Nah, ini weekly-nya saya lupa, dia break Bapak Ibu. 166 ini dia break, close-nya sekarang 181. Mungkin dia akan bisa turun ke 166 nanti ya, ke 166 ini untuk weekly-nya. Nah, kita cek Wifi daily. Ya. Jadi alertnya kemarin di sini ya karena volumenya meledak ya, volumenya lebih besar. Lalu price-nya naik. Ini ada teori tentang volume personalisis, price-nya naik. Ya. Volume harus validate. Nah, volumenya up volume, naik. Jadi valid nih Bapak Ibu ya. Sinyalnya effort to rise bullish sign, volumenya besar, valid, spread-nya besar, valid, close-nya valid. Trend semua sudah up. Oke. Jadi terbentuk sudah pattern-nya. Ini ada sinyal down trust. Sinyal down trust di VPA ada di sini. Ini adalah low, ini adalah high, ini adalah high terhadap low, ini adalah higher high. Ini adalah the best time for buying. Oke. Biasanya dia akan memberikan namanya kesempatan kedua to buy. Kesempatan kedua untuk buy, dia turun ke bawah. Nah, kita beli kalau dia masuk ke zona ini. Mungkin besok belum masuk, mungkin besoknya lagi mau masuk. Pokoknya kalau cuma dapat segini, cuma dapat 2 lot, dia naik, no worry ya, nggak apa-apa Bapak Ibu. Mudah-mudahan dia turun, kita doakan dia turun. Nah, di sini pasang buy on weakness. Karena ini volumenya valid ya, Bapak Ibu. Kita tinggal tunggu pullback saja, jangan kejar harga. Kalau ternyata naik terus, ya tunggu saja, Mas. Suatu saat dia akan turun. Cuman masalahnya kita worth it nggak beli kalau turunnya nanti di atas. Menurut saya sih tunggu aja lah, ya. Karena ada namanya second chance to buy. Kita lihat Evol Wifi. Kalau Bapak Ibu yang sudah punya, bisa stop loss-nya di sini ya Bapak Ibu. Karena dia ini dia break, stop loss-nya langsung naik ya. Karena ada 1, 2, 3, 4. Kita nanti tunggu. Stop loss-nya di sini. Swing low di sini ya Bapak Ibu. Di sini swing low ya. Oke, jadi dia turun ke bawah. Ini zona kita buy. Di weekly. Apalagi mainnya di weekly ya. Sekarang kita lihat dengan VBP Weekly Wifi. Mudah-mudahan kelihatan.
Ya, di bawah ini ada dimension kecil Bapak Ibu. Mungkin dia akan ngetes ke bawah sini ya. Jadi kita tunggulah nih, mudah-mudahan dimension nanti target untuk dapat di sini lumayan lah yang ini. Bisa cek pakai chat weekly, VPA weekly tadi. Sekarang lihat VBP Wi-Fi daily. Kalau weekly-nya terlalu kecil zonanya. Sekarang kita lihat di daily. Nah, ini kelihatannya. Oke, ini kita ada tadi 166 kalau nggak salah. Kita buy di sana. Ini double maru ya. Kalau double maru disebut dengan zona supply. Bapak Ibu bisa beli di sini. Nanti juga beli di sini. Di sini ada mulai ada demand. Kalau mau agresifnya nanti ini ada demand zone sekarang. Jadi kemarin itu plan saya jaga atas, turun bawah, ini beli di sini. Cuman kan nggak dikasih, ya sudah saya tunggu saja, mudah-mudahan dapat rezeki. Sebenarnya ini ada demand zone Bapak Ibu. Ya, dia mungkin akan tertahan di sini. Yang ini ya. Ini ada supply, dia yang menahan di atas. Ya, jadi kalau di sini mungkin bisa beli satu lot. Nah, mungkin ini dua lot, 4 lot, 8 lot, panjang aja ke bawah. Jadi supaya dia turun kita nggak kaget, karena memang dia biasanya akan memberikan dari ilmunya, dari bukunya, buku volume percentage mengatakan dia akan memberikan second chance to buy dari Wyckoff. Sekarang kita lihat wave Wi-Fi. Nah ini Bapak Ibu ya, wave Wi-Fi, Bapak Ibu bisa cat wave-nya bisa pakai weekly juga. Nah ini udah sepertinya validnya Bapak Ibu, karena dia sudah break, membentuk new high, volumenya, kita lihat merahnya, hijaunya sudah lebih tinggi, jadi dia sebenarnya dari merah ini sudah up dan juga ini up. Sepertinya dia sudah valid Bapak Ibu. Sini perubahan tren, tinggal kita tunggu dia pullback karena ini kan hijau harus ada high low untuk naik lagi ke atas. Retracement-nya yang menentukan seberapa kuat dia naik ke atas. Sekarang kita lihat asing, DOM Wi-Fi. Nah, ini asingnya di Wi-Fi ini ada dominan enggak ya? Kita lihat dominasi rasio. Untuk hari ini asingnya hanya 7,3% rasio asing dibanding lokal ada 92%. Jadi sepertinya lokal yang banyak bermain di sini yang menggerakkan juga lokal. Dalam 50 hari asingnya 1,6% di saham Wi-Fi. Sekarang kita cek untuk foreign flow. Foreign flow perintahnya adalah PIF Wi-Fi. Kalau dominasi rasio hanya melihat bagaimana sih perbandingan. Nah sekarang kita lihat. Berikut ini adalah chart untuk Wi-Fi. Bapak Ibu bisa lihat Wi-Fi asingnya dalam 1, 2, 3, 5 hari dia masuk 4,5 miliar. Ya, dia tampaknya rasionya besar foreign flow-nya hari ini, tapi sebenarnya rasionya kecil ya. Tapi kita lihat ada nggak korelasinya. Ya, terakhir mulai di sini mulai volatile, asingnya mulai ikutan, tapi mungkin lokalnya yang banyak ini. Oke, nah selain itu ya Bapak Ibu, selain kita dapat lihat bahwa dalam 100 hari terakhir asingnya masih tetap net buy, kita lihat di sini ada PP, itu adalah pivot point. Besok kalau turun ke 176 Bapak Ibu bisa beli 1 lot mungkin, ke 170 mungkin bisa beli 5 lot, mungkin di 166 yang itu bisa beli 10 lot, bisa beli di sini 159 beli 20 lot, 153 beli 50 lot. Pokoknya dari atas ke bawah ini makin lama makin besar ya piramidanya. Stop lossnya di sini swing ini. Atau bisa di 138 kurang 2 titik. Pokoknya pasang stop loss, jangan tidak pasang. Oke, kita lihat dengan tren Wi-Fi. Tren Wi-Fi melanjutkannya kemarin mungkin tidak jauh berbeda. Trennya masih, oh ya sudah break dia. Segitiganya sudah break. Dan dia kalau dari full year ini overvalue dia dan sudah break ya Bapak Ibu. Mungkin besok dia akan turun ke sini sedikit. Ya. Atau turun ke sini 160 atau 157, kita tunggu saja buy di sini. Stop loss-nya di bawah lower low ini bisa ya. Ya, MACD-nya Golden Cross. Sekarang kita lihat dengan chart PWS. Itu Walusiwa saham Wi-Fi. Oke, break dia ya. Jadi Bapak Ibu dia sudah rudang-rudang begini, sudah di break dan resistennya untuk resisten atau flower resisten dia sudah break. Biasanya dia akan turun ke bawah atau biasanya dia akan kembali ke zona abu-abu. Ya, jadi kalau naik ini ya, dia akan masuk ke dalam. Nah, pas dia masuk ke dalam inilah kita buy.
Nanti naik ke atas, dia akan masuk ke dalam. Nah, pas zona masuk ke dalam inilah dia kita buy. Begitu Bapak Ibu. Chart yang ini kalau dia lagi downtrend, setiap dia naik ke atas gunakan untuk sell on strength, sell on strength, sell on strength. Tapi begitu sini sudah muncul dan dia sudah kuat, Bapak Ibu, sudah dites sekali low high high low high high, maka dia kalau turun itu posisi kita untuk buy. Sementara bank pressure kita 6,4, selling pressure 0,54 dan sekarang kita statusnya adalah power buy ya. Jadi kita bisa membeli karena power buy-nya 1,32 cukup besar. Itu dia Bapak Ibu untuk saham WIFI. Sekarang lanjutkan dengan saham TPIA. Kita cek dengan alert TPIA. Ini tidak akan selengkap WIFI. Bapak Ibu saya lakukannya. TPIA ini freshnya kemarin tanggal 2. Sekarang ada pengumuman dividen. Jadi sebelumnya TPIA sudah alert dulu. Kalau Bapak Ibu beli setelah tanggal 22 mungkin sekarang sudah oke, sudah naik. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan Speedo TPIA. Dia kalau nggak salah ekstrim ya. Ekstrim ini kita harus cek dia berada di zona supply atau nggak. Ekstrim artinya sangat-sangat greedy hari ini untuk TPIA. Kita lanjut dengan Star. Kalau dia sangat greedy, kemungkinan kalau ketemu zona supply di chart VBP, dia akan jadi supply akan masuk. Sebaiknya kita sell on strength sebagainya. Yang penting profit lah gitu. Star TPIA. Tentu itu view sebagai seorang trader ya. Untuk daily-nya Bapak Ibu bisa lihat dia berputar-putar tapi ada penguatan di sini. Silakan Bapak Ibu cek untuk weekly-nya. Star TPIA Bapak Ibu lakukan sendiri. Kita akan melihat VPA, VPA TPIA. Seperti tadi, seperti di itu Bapak Ibu di weekly di WIFI Bapak Ibu bisa lakukan. Oh, ini begini ya bentuknya ya. Ini support trend line-nya kuat sekali nih. Dan mantul ya di situ. Mantap betul. Dia move indicate strength, volumenya besar. Lihat volumenya valid ya Bapak Ibu. Cuman dia close juga. Mungkin dia akan melanjutkan masih naik ke atas terus. Silahkan cek weekly-nya. Untuk saat ini kalau kita lihat volumenya oke, spread-nya juga oke, close-nya aja ada supply sedikit masuk. Tapi dia bukan cun. Kalau cun dia warna abu-abu. Oke, kita tambah dengan foreign flow deh. PIF, TP, ya bagaimana asing? Jadi ada yang mungkin mental-mental, dibilang mental trader karena terlalu mengasing. Bukan. Jadi asing ini untuk saat sekarang ini mempengaruhi sentimen. Kalau Bapak dan Ibu investing, memang tidak terpengaruh dengan sentimen. Tapi kalau trader, saham bagus karena sentimen jelek, dia akan turun. Jadi kita harus pintar-pintar juga. TPIA. Ini adalah perintah untuk chart foreign flow. Nah ini ya Bapak Ibu. Mengapa saya ajak melihat foreign flow? Karena memang asingnya akumulasi terus untuk TPIA. Naik terus ke atas ini dia. Di sini kalau kita lihat akumnya membesar ya di sini ya. Jadi seperti Maret tuh mulai sangat besar. Walaupun sebelumnya sudah ada. Kalau kita lihat TPIA ini, hari ini dia masuk 104 miliar, lalu dalam 5 hari TPIA masuk 145 miliar, dalam 20 hari asingnya masuk 19 miliar, dalam 60 hari 1,7 triliun, ya 1,7 triliun asing masuk ke TPIA. Dalam 1 hari 1,9, hampir 2 triliun, jadi besar sekali. Dan sepertinya memang ada korelasi asingnya dengan TPIA. Jadi TPIA ini masih di pengaruh asingnya cukup besar. Ya, salah satu penarikan kita cek DOM deh, DOM. Nah, Bapak Ibu bisa akses chart DOM, namanya dominasi rasio. Yo, besar ya Bapak Ibu 26%. Karena saya ambil benchmark aja 20% aja dia cukup besar lah, apalagi 26%. Jam 13 untuk TPIA dominasi asing versus lokal atau foreign versus lokal. Untuk hari ini lokalnya 73%. Dalam 5 hari asingnya 13,15%, lokalnya 86%. Kalau kita langsung lompat ke 50 hari, asingnya masih di atas 20%. Lokal asing foreign di TPA dalam 50 hari dia 22%. Secara rasio dia sudah di atas 20% ya, walaupun memang kalau secara statistik kalau mau dominan dia harus 50/1. Tetapi kalau dalam marketing bisa menguasai market 20% itu udah hebat itu. Seperti Aqua, mungkin Indomie atau beberapa perusahaan yang menguasai market share 20% itu lumayan besar ya.
Oke, itu saja Bapak Ibu after market close untuk hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Bapak Ibu bisa lakukan sendiri nanti analisa untuk saham lainnya. Dari rekomnya ada banyak Bapak Ibu di sini. Tentu saya tidak bisa lakukan analisa semua. Bapak Ibu bisa lakukan sendiri. Karena caranya menurut saya tidak ada cara lain selain practice make perfect. Bapak Ibu nonton, Bapak Ibu lakukan sendiri, pahami. Kalau mau bertanya tentang chartnya silahkan. Tapi jangan bertanya tentang konsultasi saham. Tidak ada konsultasi saham, saya hanya sharing ilmunya saja. Silahkan Bapak Ibu, practice make perfect. Insya Allah kita bertemu di after market close lagi. Lainnya jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.